Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kembali lagi bersama aku Nahida Asafa. Insyaallah di sini aku akan mereview salah satu kamus yang aku punya. Di sini aku sedang pegang kamus Al-Mufradat. Oke, bagaimana isinya? Yuk kita bahas. Nah, kamus ini namanya Kamus Al-Mufradat. Penulisnya adalah Dr. Daud Atiyah Abduh. Kamus ini terbit pada tahun 2004 di bulan Januari. Kemudian buku ini diterbitkan dengan nama penerbit Wafa Press. Jumlah halaman dari kamus ini yaitu 216 halaman dengan ukuran 9,5 kali 19 cm. Untuk harga di pasaran atau di online, buku ini dijual dari harga 25.000 sampai 30.000 dengan nomor ISBN 979155909. Kemudian buku ini pertama kali dicetak pada tahun 2004 pada bulan Januari. Kalau buku yang aku pegang sekarang ini adalah cetakan ke-15 yang dicetak pada bulan September 2013. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang isi ulasan dari kamus ini. Nah, kamus ini judul aslinya itu nih, Al-Mufradat Asy-Sya'iyyah fi Al-Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Dr. Atiyah Abduh. Kemudian kamus ini diterjemahkan oleh Abu Umar Abdillah dan edisi Indonesianya adalah Kamus Al-Mufradat 3000 kata yang paling sering muncul dalam kitab Arab Gundul. Nah teman-teman, tadi udah aku sampaikan sebelumnya kalau kamus ini ditulis oleh Dr. Daud Atiyah Abduh. Beliau adalah seorang peneliti bahasa Arab yang berfokus pada pengembangan kosakata atau mufradat. Nah, beliau membentuk kamus ini karena berdasarkan hasil riset beliau di Mesir terhadap kitab-kitab berbahasa Arab itu ada 3000 kata yang paling sering muncul, yang paling sering keluar, yang paling sering disebutkan dalam kitab-kitab Arab Gundul. Kemudian disusun ulang ke dalam bahasa Indonesia oleh Abu Umar Abdillah. Nah, Abu Umar Abdillah ini berperan untuk mempermudah isi kamus agar lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh orang Indonesia. Kemudian dari segi segmentasi pasar, kamus ini ditunjukkan untuk pelajar, untuk santri pesantren yang masih tingkat awal, yang mereka itu belajar untuk memahami kitab Arab Gundul. Kamus ini lebih cocok untuk mereka-mereka yang membutuhkan terjemahan dengan cepat dan praktis. Jadi kamus ini kurang cocok untuk mereka-mereka yang ingin belajar bahasa lebih mendalam. Nah teman-teman, di kamus ini di bagian daftar isinya dia itu terdapat 7 bagian utama dengan tujuan bahwa penyusunan kamus ini itu dilakukan secara bertahap. Jadi orang-orang yang menggunakan kamus ini bisa atau mudah mencari arti dari sebuah kata itu. Nah teman-teman, untuk penggunaan kamus ini ya, misal kita ingin mencari arti kata dari kosakata itu. Nah, jadi alhamdulillah di kamus ini sudah disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi dari huruf alif, dari huruf A itu sudah ada sampai huruf ya. Nah, misal kita masuk cara penggunaannya. Kita ingin mencari arti dari syahrun. Nah, langkah pertama kita lihat dulu. Ya, tadi udah aku sampaikan sebelumnya kalau kamus ini itu disusun atau disusunnya itu secara bertahap. Nah, sampai ke 1 sampai 7. Kita lihat dulu di kamus 1 di halaman 13. Nah, kita cari apakah ada syahrun di sana. Nah,
Kalau dia tidak ada di kamus 1, nah tahap yang kedua kita cari di kamus 2 di daftar isi yang tadi. Nah, kita cari apakah ada. Nah, sama dari huruf sya. Nah, setelah itu kita cari. Nah, ternyata ada syahrun, yaitu artinya bulan. Nah, untuk penggunaannya kurang lebih seperti itu. Jadi, kita cari dulu di kamus yang pertama. Kalau tidak ada, kita cari lagi di kamus yang kedua. Nah, teman-teman, untuk penilaian kamus ini dari aku, kelebihannya kamus ini memiliki bahasa yang sederhana, kemudian ukurannya yang ringkas, dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian pemilihan kosakatanya juga cocok dengan kebutuhan para pelajar bagi pemula. Nah, karena buku ini fokus pada arti kata dan tidak banyak penjelasan tambahan di dalamnya atau contoh-contoh kalimatnya. Nah, jadi kamus ini cocok untuk pemula dan kurang cocok untuk mereka-mereka yang tingkat lanjutan untuk memperdalam bahasa Arab. Nah, teman-teman, untuk kekurangan dari kamus ini yaitu setelah kita lihat bareng-bareng, ternyata kamus ini ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, dia itu karena cocok untuk pemula, jadi dia kurang ada penjelasan atau contoh dalam kalimatnya. Misal untuk kata syahrun, kira-kira penggunaan kalimatnya seperti apa. Kemudian kurangnya makna. Misal contoh dari kata mendiskusikan. Nah, mendiskusikan ini apakah dia isim ataukah dia fiil? Nah, dia kurang dari situnya. Kemudian dari segi bukunya, dia belum ada tanda atau yang seperti di kamus-kamus yang lain. Kalau ingin mencari sesuatu berdasarkan huruf abjad, dia ada tanda yang melengkung atau cekung di sini. Nah, dia kurang dari situnya. Nah, untuk sekarang saran dari aku untuk penulis buku ini udah bagus sebenarnya, dari desain, dari pemilihan kosakatanya. Hanya saja perlu di upgrade. Misal ada contoh kalimat dari kata jalan, mungkin bisa dikasih contoh bagaimana cara atau bagaimana sih berupa kalimatnya gitu. Kemudian dimunculkan atau diadakan keterangan makna. Misalkan contoh di sini ada air. Nah, air ini dia sebagai isim atau sebagai fiil. Kemudian dari fisiknya sendiri, dia itu supaya lebih mudah seperti kamus-kamus pada umumnya, diadakan thumb index di sini, atau seperti tanda huruf abjad atau huruf hijaiyah yang sesuai urutan. Jadi para pengguna hanya tinggal melihat huruf di sini kemudian mencari kosakatanya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya, alhamdulillah secara keseluruhan kamus Al-Mufradat ini sangat cocok digunakan untuk pemula yang sedang belajar bahasa Arab, khususnya buat mereka-mereka yang sedang atau ingin memahami kitab Arab gundul. Nah, dari segi tampilan, dari segi isi, itu alhamdulillah kamus ini memiliki desain yang cukup sederhana. Kemudian dari segi bahasa atau dari segi arti kata itu cukup ringkas, kemudian mudah dibaca dan tentunya mudah dibawa kemana-mana dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini. Yang tadi udah aku sampaikan, kalau kamus ini kurang cocok untuk mereka-mereka yang ingin belajar lebih dalam. Diperlukan kamus khusus, kamus tambahan yang lengkap untuk memahami bahasa Arab lebih lanjut. Mungkin sekian review dari aku tentang kamus ini. Buat teman-teman yang mau beli, silahkan. Yang mau memperdalam atau yang mau ingin mulai belajar untuk
mengetahui sebuah arti dari kosakata bahasa Arab, silahkan dibeli. Dari aku untuk kamus ini ratingnya 4/5 ya. Mudah-mudahan bagus buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktu teman-teman semua yang sudah meluangkan untuk menonton video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.